Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, di postingan kali ini aku akan memenuhi janji aku untuk membicarakan, untuk mengobrol tentang perbedaan antara bisnis dan dagang, gitu ya. Bedanya jadi pebisnis dengan pedagang. Nah, sebelum aku jelasin apa yang mau aku sampaikan, perlu banget nih kita garis bawahi ya, perlu banget aku jelaskan di sini. Aku bukanlah seorang ahli bisnis ya atau pakar bisnis, tapi aku hanya seorang pelaku bisnis. Nah, hal-hal yang aku akan bahas di dalam postingan ini itu semuanya adalah berdasarkan sumber-sumber yang sudah aku baca, berdasarkan referensi, berdasarkan literatur yang aku baca, dan berdasarkan pula pengalaman aku. Jadi semuanya aku combine, aku gabung. Nah, itulah yang aku simpulkan lalu aku share ke kalian di video ini ya. Jadi sekali lagi ini bukan kataku karena aku bukan ahli bisnis ya. Nah, ini sesuai dengan pengalaman, nanti kalian juga bisa pikir gitu, kalian bisa rasakan juga, maksudnya bisa pertimbangkan bener nggak sih gitu yang aku omongin ini gitu ya. Nanti itu semuanya keputusannya ada di diri kamu, dan ini aku hanya share apa yang aku ketahui gitu ya, dan apa yang sudah aku alami gitu ya. Oke, yuk kita bahas. Jadi aku sudah rangkum jadi 8 poin perbedaan antara pedagang dan pebisnis ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu makna dan definisi dari pedagang dan pebisnis itu ya. Beda loh teman-teman. Nah, kalau pedagang itu adalah orang yang membeli atau memperoleh barang kemudian dijual. Tujuannya dijual untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga. Sedangkan kalau pebisnis itu adalah orang yang melihat peluang, kemudian dia menilai peluang itu dan mengumpulkan sumber daya untuk mengambil tindakan yang tepat agar memastikan kesuksesannya. Kayak gitu. Jadi udah hal yang beda gitu ya. Kalau pedagang kan dia usaha, pokoknya intinya tuh dia dapat hasil dari atau keuntungan dari selisih harga. Sedangkan kalau pebisnis itu dia melihat sesuatu nih, melihat kesempatan, oh ini tuh bisa jadi sesuatu yang besar gitu, bisa jadi sesuatu yang membuat kita sukses gitu. Artinya sukses apa sih? Berhasil kan, dapat keuntungan yang lebih dari sekedar selisih harga gitu loh ya. Lanjut ya. Nah, yang kedua yaitu aktivitasnya. Aktivitas juga beda nih teman-teman ternyata dari pedagang dan pebisnis. Kalau pedagang itu dia itu aktivitasnya hanya bertransaksi dan merasa cukup. Jadi udah berlangsung jual beli ini udah cukup gitu kan. Nah, tapi kalau pebisnis enggak, dia itu proaktif gitu. Jadi itu dia aktif, dia selalu bergerak. Contohnya kayak misalnya dia membangun usahanya, membangun bisnisnya, membangun relasi, membuat event supaya bisnisnya dikenal, usahanya dikenal, atau membuat event yang tujuannya adalah memperkenalkan usaha dia dan membuat orang itu mau membeli kalau misalnya dia usahanya di jasa ataupun produk gitu ya. Beda kan ya aktivitasnya. Kemudian yang ketiga waktunya ya. Waktunya itu kalau pedagang itu semakin lama akan ada kemungkinan untuk menurun gitu. Jadi kita sering lihat ya pasti deh ada toko-toko yang misalnya udah bertahun-tahun bukannya semakin besar, tapi dia malah kalah gitu, malah lama-lama dia tutup kayak gitu, bangkrut. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya usaha bisa kayak gitu, ada saingan gitu kan, dia bisa maksudnya kemungkinan untuk turunnya, kemungkinan untuk menurunnya sekian tahun itu lebih besar dibandingkan pebisnis. Sedangkan kalau pebisnis dia semakin panjang, semakin lama dikerjakan, maka hasilnya akan semakin meningkat. Tapi nggak selalu, bisnis aku itu enggak kok, buktinya nggak meningkat gitu. Nah itu balik lagi ke konsistensi, karena kan dibangun ya, bisnis itu dibangun. Arti dari kata definisi itu membangun kan, menyusun satu-satu gitu. Nah kalau kita terus menyusun membangun itu ya, lama-lama pasti akan tinggi, pasti akan besar kayak gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu fokus. Kalau pedagang fokusnya pada hasil atau keuntungan yang diperoleh, keuntungan instan. Kalau aku bilang keuntungan instan yang diperoleh. Kenapa? Karena saat itu kita dagang, saat itu kita jualan, saat itu juga kita dapat untung gitu ya, instan gitu. Sedangkan kalau misalnya pebisnis, dia itu akan
fokus pada hasil jangka panjang yang lebih besar. Kenapa sih? Karena kalau pebisnis itu otaknya gini, nggak apa-apa lah rugi dikit di sini, ntar lama-lama ntar di sini untung kayak gitu. Atau kalau misalnya pernah nggak sih denger kayak pedagang Chinese gitu tuh, ilmu pedagang Chinese kayak mendingan untungnya sedikit tapi lancar jualannya kayak gitu. Nah itu sebenarnya tuh ilmu bisnis loh teman-teman gitu ya. Jadi dia biarin aja deh, nggak apa-apa nih, nanti dia kan akan beli lagi, akan datang lagi. Nah itu bisnis. Kalau dagang nggak gitu. Kalau dagang pasti kebanyakan ya untung aku kurang dong, cuma segini, nggak bisa gitu. Ini harus untungnya yang sekian nih, jual baju modalnya 10.000 dijualnya 20.000 gitu kan. Kalau bisnis nggak kayak gitu ya teman-teman. Dari sini udah kelihatan ya bedanya. Oke, yang ke-6 yaitu keuntungan. Kalau jadi pedagang, keuntungannya pada saat itu juga. Jadi ketika ada transaksi jual beli, maka kamu langsung dapat keuntungan. Sedangkan kalau bisnis bisa saja tidak langsung didapatkan pada saat itu juga. Namun investasi jangka panjang. Misalnya contoh seperti kita membangun relasi gitu kan. Kita bangun dulu relasi, misalnya kita kenalan sama orang kayak gitu. Kalau kamu pernah nonton nggak sih drama Korea startup gitu kan? Jadi kan berkenalan, datang ke pesta relasi kayak gitu kan, berkenalan sama orang. Nah itu kan usaha yang nggak langsung ada hasilnya gitu kan. Bisa saja jangka panjang, bisa jadi bulan depan kita ketemu sama dia lagi, bulan depan kita bisa partneran sama dia lagi kayak gitu ya. Jadi bedanya ketahuan. Oke, yang ke-6 tuh keuntungannya udah berbeda. Lanjut ya, yang ke-7. Nah yang ke-7 itu adalah mental. Nih mental kita baja atau mental kita kapas gitu ya. Baja kapas bukan sih lawannya kalau mental, pokoknya itulah ya. Nah kalau pedagang karena mindsetnya pengen dapat untung, jadi ya mentalnya tuh kalau menurut aku mentalnya ya nggak sekuat si pebisnis. Karena gitu, dagangan ini aku nggak laku nih, aku cari lagi dagangan yang lain gitu yang bisa menghasilkan uang kayak gitu. Itu pedagang, jadi mentalnya tuh nggak kuat, diterpa ada saingan, diterpa lagi musimnya nggak laris gitu, dia langsung udah deh dagangannya aku cari lagi usaha yang lain kayak gitu. Jadi lembek ya, mentalnya nggak kuat. Tapi kalau pebisnis kayak gitu, dia tuh harus bertahan kan, mentalnya tuh harus kuat, harus tahan banting gitu kan. Terus dia dapat beradaptasi dengan tekanan supaya dia beradaptasi dengan tekanan untuk mendapatkan solusi gitu. Nah jadi kalau misalnya pebisnis, kok lagi musimnya nggak laris ya, kenapa ya nggak laris gitu, aku harus gimana ya supaya laris. Nah itu tuh mindset si pebisnis kayak gitu. Jadi beda banget kan. Nah kemudian poin ke-8, ini poin yang terakhir, yaitu mindset ya. Mindsetnya kalau misalnya pedagang itu dia itu hanya menginginkan dagangannya itu laku terjual, habis terjual mendapatkan penghasilan. Tapi kalau pebisnis itu punya mindset, yaitu dia itu harus punya rencana. Dia punya bisnis plan, kemudian dia harus punya punya sistem lah agar bisnisnya ini berjalan dengan terarah gitu, dengan terarah dan tepat. Jadi tadi berarti ada 8 poin perbedaan antara pedagang dan pembisnis ya, dari maknanya, kemudian dari aktivitasnya, waktunya, sifatnya, fokusnya, keuntungannya, mentalnya, mindsetnya. Nah itu adalah perbedaan yang aku rangkum. Nah kalau kalian mau baca sumber lain atau kalian mau belajar yang lain, boleh-boleh aja, karena ini ya versi aku yang aku pahami seperti ini. Itu perbedaannya pedagang dan pebisnis. Jadi mulai sekarang jangan disamakan lagi ya. Yuk, kamu mau jadi pedagang apa jadi pebisnis? Ya, diputuskan, ditentukan dari sekarang tujuannya ya, karena semuanya akan ada konsekuensinya. Mau jadi pedagang begini, mau jadi pebisnis begini. Jangan lagi dibilang pedagang itu adalah seorang pebisnis ya. Oke, sampai sini aja ya video sharing dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.